megalovirus, herpes simplex virus, itulah infeksi-infeksi yang bisa menyebabkan gitu ya, atau berpengaruh pada janin, sehingga pentingnya dilakukan screening TORCH ya. Nah, screening atau pemeriksaan TORCH ini tadi untuk mendeteksi antibodi ya, baik itu antibodi yang baru ataupun pernah diproduksi oleh tubuh. Maksudnya apa? Antibodi yang baru artinya dia terinfeksinya sekali atau primer ya, antibodi primer, atau yang sudah pernah diproduksi oleh tubuh artinya istilahnya adalah antibodi sekunder. Nah, antibodi primer kita kenal dengan IgM. Antibodi sekunder kita kenal dengan IgG gitu ya. Jadi kenapa di TORCH itu kita cek IgM, IgG-nya? Nah, ketika IgM-nya positif, ya, jika hasil IgM-nya positif, berarti sedang terjadi infeksi, gitu ya. Nah, kalau hasil IgG-nya yang positif, ada dua kemungkinan, yaitu pernah terkena infeksi ya, jadi ini adalah infeksi yang kedua atau sekunder, atau kemungkinan yang kedua dia sudah vaksin untuk TORCH gitu ya. Jadi untuk memastikannya ya tadi kita harus melakukan anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti kita bisa membantu dokter untuk melakukan pemeriksaan lain atau memastikan adanya atau tidaknya infeksi gitu ya. Nah, hasil positif untuk pemeriksaan TORCH itu memang tidak selalu berarti sedang mengalami infeksi ya, tapi ada baiknya ya untuk konsultasi ke dokter ya untuk hasil pemeriksaan TORCH ini, sehingga penanganan dini untuk terjadinya komplikasi bisa dilakukan ya. Jadi TORCH ini memang masih awal untuk dilakukan di screening pranikah atau prakonsepsi. Selain tadi biayanya pun mahal, kita tahu TORCH ini pun memang masih belum terdapat di vaskes pelayanan seperti puskesmas ya pertama, jadi harus ke lab dulu khusus ya ataupun ke rumah sakit. Jadi memang screening pranikah untuk TORCH harus dari kesadaran wanita itu sendiri gitu ya, kira-kira kalau misalnya tadi dia mengalami kondisi-kondisi yang beresiko terkena TORCH gitu ya, seperti tadi misalkan dia sering artinya lingkungan yang memelihara kucing, ataupun dia merasa mengkonsumsi makanan-makanan yang belum matang ya seperti daging terutama, nah itu dia ketika ingin menikah dia memeriksakan TORCH ya, seperti itu. Nah, untuk menghindari atau pencegahannya bisa kita lakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, masak daging tadi yang saya sebutkan harus sampai benar-benar matang gitu ya, karena parasit ataupun tadi ya virus itu ada di daging yang belum benar-benar matang ya. Kemudian jaga kebersihan hewan peliharaan. Bukan berarti kita tidak boleh memelihara kucing gitu ya, tidak, tapi kita harus menjaga kebersihan hewan peliharaan kita ya, terutama ketika hewan peliharaan tersebut mengeluarkan kotoran. Jadi jangan udah dia mah udah di mana aja gitu, jangan ya, kita harus membersihkan karena khawatir ya terdapat tadi parasit atau bakteri atau virus. Kemudian hindari kontak dengan hewan-hewan yang kemungkinan bisa berperan sebagai hewan perantara TORCH. Bisa periksakan juga hewan peliharaan. Ketahui banyak sekali dokter hewan
di lingkungan sekitar kita ya, dokter hewan bisa kita periksakan. Kemudian menjaga perilaku kita, hidup bersih dan sehat. Selain itu juga bisa kita lakukan vaksinasi MMR ya, Mumps, Measles, Rubella, untuk mencegah komponen rubella dari torch. Ya, ini dilakukan 3-6 bulan dari rencana kehamilan. Perilaku hidup bersih seperti apa? Mencuci tangan pakai sabun, mencuci bahan makanan dengan air bersih mengalir, ya seperti itu. Nah itu ya, jadi calon pengantin ataupun wanita penting untuk men-screening torch untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat. Ya. Oke, itu tadi kita sudah bahas anemia, torch. Sekarang kita bahas HIV/AIDS. Ya. HIV ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual, melalui sharing needles atau berbagi jarum suntik. Ya. Kemudian ini utama ya, dari ibu ke bayi selama kehamilan ya, atau pada proses melahirkan atau pada saat menyusui. Ya, jadi HIV tidak ditularkan dari udara, air, keringat, ya, saliva, serangga, ya, hewan peliharaan, pets, atau sharing toilet, makanan dan minuman, tapi dari 3 poin ini. Nah, HIV pun sama ya. Kalau tadi saya bilang torch itu mendeteksi antibodi, artinya seseorang tersebut bisa kita ketahui atau terdapat antibodinya di 2 minggu sampai 1 bulan dari gejala yang dia alami. Itu ya, jadi memang torch ini kalau misalkan belum membentuk antibodi dan kita periksa torch ya sama saja. Nanti hasilnya adalah negatif palsu. Ya, artinya negatif palsu itu dia hasilnya negatif padahal palsu. Harusnya positif. Gitu ya. Nah, HIV pun sama. Ketika seseorang didiagnosa terdapat antibodi HIV atau anti-HIV, hal ini membutuhkan waktu atau window period. Ya, karena masa inkubasi virus HIV itu berbeda dengan masa inkubasi virus-virus lainnya. Ya, virus hepatitis beda. Ya, jadi kalau virus HIV masa inkubasinya bisa 5-10 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus nih HIV positif, nah bisa jadi kalau di rumah lagi dia itu sebetulnya sudah terkena 5-10 tahun sebelumnya. Jadi dia terdiagnosis HIV positif. Ya. Jadi ini misal kita ketahui kasus-kasus HIV positif pada mahasiswa, gitu ya. Ada beritanya di Dinkes Kota Bandung terdapat data ada ratusan HIV positif pada mahasiswa. Itu tuh bukan pada saat ini ya, tetapi bisa jadi ketika dia remaja, gitu ya. Jadi mahasiswa tersebut bukan pada saat dia mahasiswa juga, mungkin sebelumnya. Ya, jadi memang untuk HIV ini pemeriksaannya atau anamnesis itu harus dirunut dari sebelum-sebelumnya, kondisinya, aktivitasnya, gitu ya. Nah, masa inkubasi atau window period ini adalah waktu dari seseorang terinfeksi HIV yang tadi saya bilang sampai terbentuknya antibodi. Nah, jadi terinfeksi dia virus HIV sampai ke terbentuknya antibodi HIV virus ini membutuhkan waktu window period yang sangat lama, gitu ya. Dan ini
bisa dideteksi menggunakan pemeriksaan rapid test. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ibu-ibu di puskesmas sudah ada ya HIV rapid test ya? Sudah Ibu. Nah, sudah. Itu untuk pemeriksaan HIV rapid test di puskesmas kan strategi biasanya dilakukan nih. Gimana Bu? Untuk pemeriksaan HIV rapid test di puskesmas itu menggunakan strategi berapa biasanya? Apakah cukup sekali periksanya atau 2 kali atau 3 kali? Karena nanti kita akan bahas nih. Untuk sementara Bu baru 1 kali di puskesmas Bu. Oke, berarti kalau baru 1 kali itu adalah strategi pertama ya Bu? Nah, Iya. Oke, strategi pertama. Nanti kita bahas ya. Terima kasih Bu Dede. Nah, sekarang tadi bisa dideteksi dengan rapid test. Nah, selain rapid test, ada juga uji serologi. Ya, uji serologi termasuk di dalamnya tadi rapid test dan juga ELISA. Ya, biasanya kalau ELISA HIV itu kita rujuk ke rumah sakit yang ada atau ini alat untuk mendiagnosa anti HIV. Recording in progress. Oke. Untuk mendiagnosa HIV tipe 1 dan tipe 2 menggunakan ELISA. Gitu ya. Tapi kalau untuk screening cukup rapid test, tidak apa-apa. Kemudian ada juga uji virologi menggunakan PCR untuk mendeteksi DNA atau RNA-nya virus HIV. Atau ada juga uji CD4. Uji CD4 ini kita tahu adalah uji untuk mendeteksi adanya jumlah virus atau viral load. Ya, ketika CD4-nya menurun atau rendah, berarti seseorang tersebut memang terindikasi terkena HIV/AIDS, gitu ya. Tapi tidak bisa untuk HIV/AIDS ini kita hanya melakukan 1 atau 2 pemeriksaan. Jadi harus beruntun, alias tadi ya rapid test dulu untuk screening, nanti selanjutnya ELISA, diperiksa juga viral load-nya, jumlah virusnya, diperiksa CD4 dan diperiksa RNA DNA-nya. Karena kita tahu HIV/AIDS ini bukan penyakit umum, alias penyakit flu batuk gitu ya. Ini penyakit yang memang masih tergolong aib gitu ya. Jadi tidak semua orang berani untuk speak up saya terkena HIV/AIDS. Jadi memang dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang akhirnya dia disimpulkan terkena HIV/AIDS. Ya. Kemudian setelah ini pun diperlukan pendampingan konseling pastinya untuk seseorang tersebut tetap kuat, ya, tetap semangat untuk menjalani hidupnya melakukan pengobatan HIV/AIDS, ya. Walaupun kita tahu kalau HIV/AIDS itu tidak bisa sembuh, ya. Jadi obat yang diberikan pun hanya untuk memperpanjang usianya, bukan untuk mengobati virus HIV-nya, karena memang belum ada vaksin HIV sampai sekarang, masih diuji coba klinis, ya. Kenapa ya masih belum ada vaksin untuk HIV? Karena virus HIV ini dia pintar, ibu, ya. Virus HIV ini dia pintar, dia memiliki kemampuan untuk merubah epitopnya. Ya. Apa itu epitop? Epitop itu kalau kita gambarkan itu seperti tangan lah ya. Jadi kalau misalnya kita tahu vaksin hepatitis, ya, vaksin COVID, itu tuh jelas epitop virusnya. Ya, misalkan tangannya itu bentuknya segitiga epitopnya. Jadi kan vaksin yang dibuat adalah vaksin dengan epitop yang tangannya segitiga, gitu loh. Sehingga cocok nanti untuk mengobatinya. Tapi si virus HIV dia bisa berubah-ubah tangannya. Pintar nih dia. Makanya sampai sekarang belum ada vaksin HIV. Karena ya tadi, ya, sedang dicoba, terus dicoba untuk vaksin HIV. Ya. Nah,
Oke, tadi ini ya, rapid test. Jadi, tadi yang saya tanya, Bu, rapid testnya strategi berapa? Gitu ya. Jadi, rapid test yang digunakan pun adalah rapid test yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk Kemenkes. Artinya harus rekomendasi Kemenkes. Tidak boleh rapid test misalkan, biar murah ya, kita beli aja merek Cina ini. Gitu. Nggak bisa. Dan tidak boleh. Rapid testnya harus rujukan Kemenkes yang bisa mendeteksi antibodi HIV tipe 1 maupun tipe 2. Nah, strateginya ini pun ada strategi 3 sebetulnya untuk pemeriksaan HIV. Ya, artinya kalau strategi 3 ada 3 tahap yang kita lakukan. Masih sama-sama menggunakan rapid test, tapi ada 3 tahap dengan persyaratan reagen seperti berikut. Pertama, sensitivitas. Ya, jadi ibu-ibu lihat sensitivitasnya. Reagen pertama ini lebih dari 99%. Kenapa sensitivitasnya harus lebih dari 99%? Karena di sini untuk reagen pertama kita ingin men-screening tadi ya, menjaring. Jangan sampai sensitivitasnya kurang. Karena ketika sensitivitasnya kurang, akan ada tadi hasil positif atau negatif palsu. Itu yang kita tidak inginkan pastinya. Ya. Sehingga sensitivitasnya harus lebih dari sama dengan 99%. Karena dengan sensitivitas yang tinggi, nanti reagen tersebut bisa mendeteksi kadar antibodi HIV-nya di nilai terkecil. Bisa mendeteksi dengan nilai antibodi yang terkecil. Itu sensitivitas. Kemudian, untuk kalau kita pakai strategi 3 ya, untuk reagen kedua, setelah reagen pertama kita dapatkan hasil positif. Untuk reagen kedua, kita harus memiliki syaratnya spesifisitasnya lebih tinggi dari spesifisitas reagen pertama, yaitu lebih dari 90%. Yang tadi pertama harus lebih sensitif, yang kedua reagennya harus lebih spesifik. Kenapa? Jangan sampai ya, jangan sampai yang kita periksa ini bukan virus HIV ternyata, gitu ya. Karena virus HIV ini reaction, dia memiliki reaksi silang dengan virus yang setipe. Apa? Virus hepatitis. Nah, itu ya. Kenapa dia bereaksi silang dengan virus hepatitis? Karena jalur penularan pun sama, ya. Untuk hepatitis dengan HIV itu sama. Jadi memang kadang suka ada reaksi silang, sehingga untuk strategi HIV spesifisitasnya harus spesifik. Betul-betul ini adalah virus HIV, ya. Kemudian syarat reagen ketiga, spesifisitasnya lebih tinggi lagi. Jadi reagen pertama dan kedua. Jadi dijamin lagi bahwa ini betul-betul virus HIV. Ya. Dengan syarat lainnya, asalnya merek dari rapid test untuk strategi 1, 2, dan 3 tidak boleh sama mereknya. Nah, kombinasi reagennya hasil indeterminate-nya kurang dari 5%. Nah, pemilihan strategi ini tergantung 3 faktor: tujuan, sensitivitas dan spesifisitas reagen, serta prevalensi HIV pada populasi yang diperiksa. Nah, karena ini kita tujuannya screening, berarti tadi strategi pertama pun cukup. Tapi ketika di strategi pertamanya itu ditemukan hasil reaktif atau positif, kira-kira itu dilakukan apa selanjutnya? Coba, ketika hasil rapid testnya itu positif, karena ini cuma sekali ya di puskesmas. Ketika hasilnya positif atau reaktif, langkah apa selanjutnya yang dilakukan?
Apakah dirujuk atau bagaimana? Dilakukan pemeriksaan strategi kedua ya Bu. Strategi kedua, oke, ya. Tapi dengan syarat reagennya harus mereknya berbeda dengan yang reagen pertama dan juga spesifisitasnya lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat alurnya berdasarkan atau menurut Kemenkes. Panjang nih Bu ya. Jadi memang tidak bisa screening itu kita lakukan dengan singkat, tapi kita harus menggunakan alur tadi ini. Pertama A1 itu ceritanya adalah reagen pertama ya. Ketika reaktif kita lakukan tahap 2 menggunakan reagen dengan syarat-syarat tadi reagen kedua. Strategi 2 kita lakukan, kemudian jika reaktif lagi kita lakukan strategi 3 ya. Kemudian ketika ditemukan reaktif lagi kita laporkan ke dokter ya. Kemudian di sini kita bisa simpulkan HIV positif, namun tidak bisa kita langsung diagnosa. Harus ada keputusan klinis di sini ya, dengan tadi yang saya sebutkan, ada uji virologis, ada uji CD4, virolog gitu ya. Nah, ini baru kita bisa diagnosa dia HIV positif gitu ya. Jadi jangan kita simpulkan hanya dengan satu pemeriksaan, satu jenis pemeriksaan saja gitu ya. Tapi kalau alur kedua, misalkan tadi ini reaktif Ibu, HIV yang strategi kedua non reaktif, nah kita harus ulangi dulu ya, ulangi lagi tes strategi pertama dan tes strategi kedua kita ulang ya. Kemudian jika keduanya reaktif, ya maka kita bisa lanjutkan ke strategi 3. Tapi kalau salah satu reaktif, itu pun sama. Kita lanjutkan tetap ke strategi 3 karena ini salah satunya ada yang reaktif, ya. Nah, nanti di sini kita bisa simpulkan HIV reaktif itu apa sih? Kalau strategi satunya non reaktif, ya. Nah, tapi ini pun sama. Ketika dia HIV-nya negatif, tetapi dia merupakan kelompok resiko, nah, kita tidak bisa menyimpulkan dia murni negatif, gitu ya. Artinya, kenapa? Karena dia salah satu kelompok risiko. Tapi kalau ternyata HIV negatif dan dia tujuannya hanya untuk screening, ya oke, berarti memang pure negatif. Tapi kalau dia di screening tapi dia termasuk kelompok risiko, kita harus melakukan atau mengindikasikan hasilnya indeterminate, ya, sehingga nanti balik lagi ke keputusan klinis itu ya. Jadi sangat panjang untuk alur screening pemeriksaan HIV ya. Nah, sehingga di sini HIV/AIDS atau PMTCT ya, prevention ya, mother to child transmission. Jadi pencegahan ibu menularkan ke anaknya atau janin. Di sini ya, berdasarkan Permenkes tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, di sini semua ibu hamil jika berada di daerah epidemi itu ya, terkonsentrasi dalam pelayanan antenatal wajib mendapatkan tes HIV yang inklusif dalam pemeriksaan laboratorium rutin, karena memang banyak ya sudah di puskesmas ya, screening HIV dan hepatitis dan sifilis gitu ya. Nah, sejak kunjungan pertama sampai dia menjalani persalinan. Loh, kenapa ya gitu ya? Karena kita tahu kehamilan ini kan dari 1 sampai 9 bulan. Dan pemeriksaan HIV ini pun merupakan deteksi antibodi yang dimana tadi saya sampaikan ada window period di dalamnya.
Jadi memang harus dilakukan sejak kunjungan pertama di pelayanan antenatal sampai menjelang persalinan. Khawatir gitu ya, ketika di awal tidak terdeteksi, ternyata di menjelang persalinannya ada gitu ya. Nah, kemudian untuk daerah epidemi yang rendah, tes HIV diprioritaskan untuk ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan tuberkulosis. Jadi memang saling berkaitan ya. Ada TB, ada juga malaria nanti yang akan kita bahas. Nah, rujukan untuk tes HIV dan sifilis bagi bidan di daerah epidemi terkonsentrasi nih ya. Menurut Permenkes tahun 2015, di sini jika di daerah epidemi, perawat dan bidan itu yang bertugas harus mampu melakukan tes HIV dan sifilis. Ini memang menggunakan rapid test ya, alias rapid test itu imunokromatografi. Itu harus bisa melakukan tes HIV dan sifilis, kemudian menggunakan tadi ya yang kata Ibu Dede, strategi pertama Bu, gitu ya. Screening HIV ini strategi pertama, dan rapid test sifilis pada ibu hamil pada pelayanan antenatal. Jika hasilnya HIV dan sifilis itu reaktif atau positif, maka harus dirujuk ke puskesmas yang mampu memberikan layanan lanjutan, atau mungkin rumah sakit yang mampu memberikan layanan lanjutan seperti itu. Ya. Nah, jika di daerah epidemi yang meluas, itu bisa melakukan diagnosis HIV menggunakan tadi strategi 3. Ya, nantinya diagnosisnya ditegakkan oleh dokter. Ya, kita laporkan. Kemudian bisa juga pelatihannya, ya, HIV dan sifilis ini dilakukan dan dilaksanakan di laboratorium di Cipangkok Klinis. Ya, ada pelatihannya ya, ibu-ibu ya. Oke. Di sini memang cara paling akurat untuk mengetahui status HIV, terutama bagi yang pernah menjalani hubungan seks beresiko atau punya riwayat sebagai pecandu narkoba. Ibu hamil juga disarankan untuk menjalankan tes HIV. Atau pada pasangannya usia subur, wanita usia subur. Ya. Nah, kalau misalnya menunjukkan positif HIV, maka akan diberikan obat antiretroviral. Ya, dimana memang kita tahu antiretroviral ini tidak bisa menyembuhkan, hanya untuk membantu menjalani hidup sehat, mencegah infeksi oportunistik, ya, dan komplikasi saja. Ya, jadi memang virus ini termasuk virus infeksi oportunistik. Ya, dia mengambil keuntungan pada host atau seseorang yang sedang mengalami sistem imun yang menurun. Jadi dia mengambil keuntungan dari situ. Itu virus HIV ya. Nah, di sini kita ketahui ibu hamil ketika sudah terkena atau ternyata didiagnosa HIV, diberikan obat antiretroviral, ini bisa segera diketahui setelah hasilnya tes HIV-nya positif, tanpa kita memperhitungkan jumlah CD4 dan tanda-tandanya. Nah, di sini semua ibu hamil dengan HIV diberi konseling, ya, layanan KB postpartum. Nah, di sini untuk mengurangi, kecuali kontrasepsi hormonal tertentu yang bisa mengurangi efektivitas antiretroviral. Jadi kita harus lihat juga ya jenis KB-nya apa, obatnya. Tidak mengurangi efektivitas antiretroviral. Hasil eksklusif tetap diberikan dengan metode tertentu. Nah, untuk mencegah menular infeksi HIV, tetap diberikan menggunakan kondom pada setiap hubungan seksual, dan yang penting suaminya harus berhenti, gitu ya. Jangan sampai malah jajan terus ya.
sama aja gitu ya, saling menularkan. Ya, jadi harus ada yang maksudnya sama-sama pasangan itu selaras untuk menjalani pengobatannya, bukan hanya pada ibu. Ya. Nah itu HIV. Sekarang kita flash ke hepatitis B. Nah, hepatitis B ini adalah penyakit hati. Ya. Nah, di sini disebabkan oleh virus hepatitis yang memang penularannya ya akibat paparan dari darah yang terinfeksi, ya, ataupun melalui hubungan seksual, ya, transfusi dan dari ibu ke janin. Infeksi secara akut dapat menyebabkan radang hati, muntah, ya. Sedangkan infeksi kronis akan mengarah ke sirosis hati juga kanker. Nah, biasanya diagnosis infeksi hepatitis B ini bisa dilakukan ya pada uji serologi tadi, rapid test, ya. Nah, ini penting untuk mengetahui adanya replikasi hepatitis B virus. Ya, karena ini kan bereplikasi terus, kemudian juga kita bisa mengetahui pengobatan apa yang tepat untuk hepatitis B pada seseorang tersebut. Ya. Nah, ini ceritanya pemeriksaan serologi, berarti otomatis kita sudah masuk ke pemeriksaan rapid test ya, ya. Pemeriksaan serologis di sini pada hepatitis B untuk hepatitis B antigen, HBsAg antigen, rapid test kalau positif, maka pasien tersebut langsung dianggap terinfeksi hepatitis B karena tadi antigen. Yang saya bilang ya, kalau antigen berarti pada saat itu juga dan gejala klinisnya aktif. Ya, kalau antigen. Nah, di sini pengulangan tes setelah 6 bulan untuk menentukan apakah infeksi itu sembuh atau masih ada, gitu ya. Jikalau HBsAg-nya masih positif setelah 6 bulan tetap terdeteksi, gitu ya. Nah, ini berarti kondisinya sudah menjadi kronis, gitu ya. Karena ketika HBsAg-nya positif dan langsung diberikan pengobatan, kita periksakan lagi ya selama 6 bulan ke depan HBsAg-nya itu harusnya negatif kan gitu ya. Tapi ketika ternyata masih tetap positif, nah ini sudah ke arah kronis. Nah, kemudian ini kalau untuk kasus anti-HBs-nya yang kita periksa, pertama kali anti-HBs rapid test kita periksa dan ternyata positif, ini juga ada 2 kemungkinan. Ya, sama seperti yang TORCH. Kemungkinan pertama, pasiennya berarti punya kekebalan atau punya antibodi terhadap hepatitis B. Nah, kekebalan tersebut atau antibodinya bisa dari 2, karena vaksin, karena memang wanita tersebut vaksin hepatitis B, atau yang kedua adalah memang dia sebelumnya pernah terkena infeksi hepatitis dan sudah sembuh, sehingga dia punya anti-HBs, gitu ya. Hepatitis B karier yang kronis bisa menunjukkan HBsAg dan anti-HBs-nya positif. Ya. Positif untuk HBsAg dan anti-HBs pada saat yang bersamaan, gitu ya. Jadi kalau hal ini terjadi, artinya memang dia memiliki kasus hepatitis B kronis. Ya. Tapi kalau ternyata negatif anti-HBs-nya, berarti memang pasien tersebut belum memiliki kekebalan atau antibodi terhadap virus hepatitis B. Ya. Kemudian HBe antigen. Jadi ini antigen tapi HBe. Ya. Apa sih bedanya gitu ya? Ada HBs, ada HBe. Karena kita tahu virus hepatitis B itu memiliki bagian-bagian di ya. Ada bagian kalau HBs itu subspecies-nya.
berarti kita mendeteksi permukaannya. Kalau HBE itu envelope, ya, envelope itu adalah bungkusnya, gitu ya. Jadi envelope itu kan amplop ya, amplop itu bungkusnya. Jadi ada juga HBC. HBC itu core atau inti. Jadi inti virusnya. Jadi macam-macam kalau hepatitis B itu ya. Ada hepatitis B surface, HBS, ada HBE, hepatitis B envelope, ada HBC, hepatitis B core. Jadi banyak sekali pemeriksaan hepatitis B yang kita lakukan untuk screening. Tapi biasanya sih HBS saja sudah cukup, ya. Nah, seperti ini ya diagnosanya. Jadi kalau HBS aginya negatif, anti HBC IgM-nya negatif, HBC tadi saya bilang yang sampaikan core ya. Kemudian anti HBC IgG, anti HBS. Ini ada hasil-hasilnya dan ada status-statusnya. Itu juga baca saja ya. Itu terkait hepatitis B ya. Jadi memang hepatitis B sekali lagi kalau untuk screening klinikal prakonsepsi cukup hepatitis B surface HBS ya. Nanti HBS dengan HBS antigen ya. Kalau di puskesmas juga sudah mulai ada ya hepatitis B HBS ya yang antigen. Sudah ya HBS antigen sama HBS ya. Itu diberikan pada sama juga dari awal sampai menjelang persalinan. Ya dari awal pemeriksaan dulu HIV, HBS ada sifilis. Ya. Oke, siap. Berarti sudah bagus. Artinya memang kenapa perlu pemeriksaan yaitu untuk mencegah jadinya cacat kongenital ya pada janin usia. Oke, sekarang kita masuk ke sifilis. Kalau sifilis beda sama HIV sama hepatitis. Kalau sifilis penyebabnya bakteri. Nah ini kadang ya, kok penyebabnya beda tapi suka dihubungkan HIV, hepatitis dengan sifilis. Kenapa? Karena jalur penularannya ini, ya, jalur penularannya yang memang sama melalui hubungan seksual. Sehingga sering disebut salah satu jenis penyakit IMS, infeksi menular seksual. Ya, nah ini walaupun bakteri, tapi tidak bisa kita kelas-kelaskan. Maksudnya gini, kalau virus lebih bahaya dibandingkan bakteri. Mau itu bakteri, mau itu virus sama saja bahayanya ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan mikroorganisme patogen tertentu gitu ya. Artinya kalau bakteri tenang lah ya. Bakteri ini pun kalau tidak disembuhkan atau tidak diatasi, tidak diobati, itu bisa menyebabkan infeksi otak, radang otak gitu ya. Kemudian juga kita tahu bakteri patogen seperti MRSA itu pun bisa menyebabkan radang otak gitu ya. Jadi memang bakteri ini pun sama bahayanya dengan virus ya, intinya itu. Nah di sini bakterinya namanya Treponema pallidum dan diagnosis untuk serologi sifilis ini pun sama menggunakan rapid test ya. Nah rapid test di sini kita mendeteksi adanya antibodi. Ya, untuk antibodinya ada dua jenis. Antibodi yang treponema dengan antibodi treponema. Nah, antibodi non treponema. Ya, antibodi non treponema adalah antibodi yang memang kita ingin mendeteksi antibodi yang merupakan bahan-bahan dari sel-sel Treponema pallidum sendiri itu yang hancur. Jadi kenapa harus non treponema dulu baru treponema tahapannya?
Karena di sini antibodi non treponemal penting kita ketahui dahulu ketika ternyata ada reaktif antibodi non treponemalnya alias antibodi yang timbul sebagai reaksi terhadap adanya sifilis, baru kita bisa lakukan pemeriksaan antibodi treponemal. Ya, nah antibodi treponemal ini yang masuk ke TP rapid atau treponema pallidum yang ibu-ibu lakukan di screening pernikahan. Itu ya. Nah, jadi di screening pranikah ada namanya treponema pallidum rapid, TP rapid gitu ya. Tes serologi ini ya ini bentuknya ya sama mungkinnya walaupun beda merek ya. TP rapid ini mendeteksi untuk antibodi sifilis atau antibodi treponema pallidum penyebab sifilis. Di sini ketika ternyata pemeriksaannya reaktif, itu kita harus lanjutkan dengan melaporkan ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan. Ya, seperti apa untuk nah, ini ya ibu-ibu ya mungkin sama lah ya mereknya walaupun berbeda tapi sama bentuknya TP rapid seperti ini. Di sini ada daerah kontrol dan daerah tes. Kalau dua-duanya positif, ada garis, itu artinya reaktif seseorang tersebut kena sifilis, ya. Nah, sekarang kita masuk ke malaria. Tadi sifilis sudah, kita masuk ke malaria. Ya, malaria ini pun sama dengan torch yang bagiannya toxoplasmosis. Artinya malaria ini yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, gitu ya. Jadi bukan disebabkan nyamuk ya, tapi penyebabnya adalah Plasmodium falciparum, vivax, malariae, oval. Ini merupakan parasit, ya, sama kayak tadi toxoplasmosis, Toxoplasma gondii itu juga sama. Nah, di sini didapatkan bahwa di Indonesia rata-rata penyebab malaria adalah Plasmodium falciparum dan vivax. Jadi jarang yang malariae atau oval. Itu biasanya ada di luar negeri. Ya, kalau di kita itu Plasmodium vivax dan falciparum. Nah, sehingga untuk diagnosa malaria pun ada tata laksananya, ya. Gejala klinisnya secara mikroskopis, kemudian rapid diagnostic test, ya. Nah, kalau kuantitatif, Bavikot atau PCR itu biasanya rumah sakit tertentu, tapi kalau di kita, tes pertama cukup dari sediaan ini ya, hapusan, itu kan, dari hapusan darah, kemudian kita lihat di mikroskop, kemudian di rapid test. Itu total sama malaria. Nah, rapid test malaria itu yang dilakukan untuk screening itu pun menggunakan sama deteksinya antibodi. Ya, sama seperti tadi HIV, sifilis, ya. TORCH itu kita periksa antibodinya. Antibodinya apa? Antibodi HRP2 untuk Plasmodium falciparum dan antibodi VLDH untuk Plasmodium vivax. Jadi kalau ternyata positif ada HRP2, antibodi HRP2 berarti penyebabnya Plasmodium falciparum. Kalau ternyata antibodinya positif VLDH berarti itu Plasmodium vivax gitu ya. Nah, mau bikin dulu sebentar.
Ibu. Sok teh. Mau ikut lewat. Sok. Lagi moyan ini. Iya. Sok. Lagi nugas ibu. Enggak, lagi lagi zoom sambil dicatat we. Bari moyan. Lagi pilek. Ibu simpan ya. Sok teh. Sok lewat aja. Nah, ini tuh suaraan. Hai. Mana suaranya ya? Ada suaranya sih. Ada suara ya.